Karena kan kita punya 1,1 kalau himpunan 1, bukan titik maksudnya. Jadi banyaknya titik di graf ini adalah pasangan yang berbeda dari 1 sampai N. Contoh, 1 bisa pasangannya sama 2 sampai N. 2 pasangannya bisa sama 1, 3 sampai N. Berarti setiap 1 titik itu bisa pasangan sama N-1 titik. Totalnya berapa? N kali N-1. Iya, lu ngomongnya aneh. Atau enggak, banyaknya titik dari graf GS itu sama dengan N dikalikan N-1. Atau dia sama aja kayak apa? Kita milih 2, banyaknya pemilihan 2 dari N titik. Ya, itu per 2. Masa sih? Kombinasi 2 per 2. Kombinasi N2? N2 faktor ini. N kali N-1, Pak. Masih ada 2-nya. Kali 2 Kali faktor 2 kan Oh. permutasi mungkin sih. Bentar. 2,1 dianggap titik. Bentar. Apa kita ada double count? 1,2, 2,1 dia berbeda. Iya. Oh, iya. Ada di subhimpunan. Iya. Iya, benar. Berarti bagi 2. Banyak ininya. Karena tadi 1,2 nih. 2 sama 1 hitungnya double. Nah, berarti N kombinasi D2. Ya, gitulah. Kak, cara nulisnya gimana? Banyak tulisnya. Kalau cara nulisnya, ya kebanyakan jawabannya bisa, tapi cara nulisnya nggak bisa ya. Bentar. Gini deh, aku paling tulis aja. Kalau aku ini akan ditentukan, anjir tulisannya kecil banget bro. Ini laptopnya si Ryzen kenapa sih geter-geter, gue takut. Fontnya gue gedein dulu. Oke. Kan kita tadi itu dulu sistematis ya. Pertama akan ditentukan banyak titik dari graf apa GS. Perhatikan bahwa banyak titik dari graf GS sama dengan banyaknya pasangan cara memilih 2 bilangan berbeda dari N angka berbeda, atau baru kita tulis ke atas, atau N kombinasi N2. Jadi baru kita kayak gitu. Dulu aku enak soalnya aku diketik ujiannya. Iya, diketik aku ujiannya. Jadi lebih ini. Nah, dibacotnya kayak gitu. Selanjutnya suruh ngitung apa? Banyaknya sisi. Gimana cara ngitung banyaknya sisi? Kalau mau di Cartesian masih di atas. 1, 2, 21. Tapi kayaknya nggak bisa pakai Cartesian. 21 kan nggak. Soalnya kalau kita bayanginnya pakai Cartesian, bingung itu. Misalkan 2 sama 1, 21. 1, 2 titik, tapi 21 nggak boleh titik. Takutnya double count. Jangan Cartesian idenya. Gini aja deh. Diagonal bawahnya. Nah, maksud gua kayak tadi kalau kita bayangin Cartesian kan 1, 2 sama 1, 2 itu kan titik yang berbeda posisi. Iya. Ya cuma kita ya diagonal bawahnya aja benar. Iya, diagonal bawahnya aja kalau kayak gitu. Atau gue perasaan jawabnya kagak pakai gambar. Diapain gue? Kita nentuin banyak sisi ya. Banyak titik. Secara yang mungkin kurangnya Bisa. Banyak sisi berarti kita perlu nyari titik banyaknya pasangan A, B yang pasangan sama C, D. Ya kan? Dengan 4-4-nya berbeda. Pertama kita mau ngitung cara milih 4 tuple. Ya kan, jadi ibaratnya ya kan ini harus berbeda semua. Berarti sama aja kayak cara kita milih 4 dari R. Banyak cara memilih 4 angka berbeda dari N angka adalah N4. Nah, tapi ini baru milih ABCD-nya doang, belum urutannya. Ada berapa urutan yang mungkin yang boleh?
Misal contoh ABCD. Gua tuker nih A, C, BD. Ini sisi yang berbeda kan? Apalagi yang boleh? B, C, AD. Apalagi? ADBC udah. Bawah udah. Itu kan satu sisi. AB, AC, AD udah. BC, BD udah semua. 3. Berarti banyaknya sisi adalah 3 kali N. Itu. Oh, masuk. Karena setiap sisi itu didefinisikan oleh 4 unsur. Gini loh. Kalau kita punya sisi di graf ini, dia pasti didefinisikan dikarakterisasi oleh 4 elemen. Si AB dan si CD. Salah satunya beda aja, ini itu udah gambar sisi yang berbeda. Jadi kalau kita menghitung berapa banyak sisinya, pertama kita hitung dulu ada berapa ABCD yang bisa kita susun, yang beda-beda. Misal kayak kalau lu mau ngitung manual kan 1, 2, 3, 4. Misalkan 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Itu ada sebanyak N4 susunannya. Tapi dari tiap susunan ini bisa kita kelompokin, bisa 1, 2 sama 3, 4. Bisa 1, 3, 2, 4. Bisa berapa? 1, 4, 2, 3 ya. Total ada 3. Tiap 4 tupel itu bisa dibikin 3. Berarti kan total kemungkinan total banyak sisi yang berbeda adalah 3 kali ini. Karena kan 3, 3, 3, 3. Itu. Bayang. Kalau bengong aja, Bim. Oke, ada pertanyaan dulu soalnya? Gampang. Nah, yang terakhir ditanya apa? Diameter. Gue lupa diameter apa sih, TBH? Ayo, definisi diameter apa? Jarak terjauh. Jarak terjauh. Berarti kita harus mencari mana ya? Jarak terjauh. Gue mikir dulu. Berarti kita harus mencari titik paling ujung sama paling ujungnya lagi. Misalkan contoh 1,2. Dia pasti pasangan sama apa? 3,4. Pasti pasangan sama. Tapi kan kalau jarak kan harus sisi terdekat. Misalkan gua ngambil sembarang titik. Iya, gua milih mau ngapus. Oh, jangan pakai angka eksplisit. Ya. A, B, A, C. Ya, pilih. Argumennya gitu juga. Pilih 2 titik sebarang tidak bertetangga. Nah, kita titik tidak bertetangga. Akan ditunjukkan apa? Jaraknya pasti 2. Jaraknya pasti 2. Contoh, ada A, B sama C. C, A salah satu ada yang sama ya. Dan ini tanpa mengurangi pengumuman, Welloc A, C. Without loss of generality. Loss gender matamu. Nah, gimana kita bisa nyari tetangga yang paling dekat sama ini? Ya gampang. Bikin aja D, salah, sama aja. Iya, D, E. Pasti ada suatu titik lain, ya. Dari sini, sebut saja, anjir kok pakai merah. Gue pengen nolak orang ini, boleh gak? Sebel ya.
pasti ada suatu titik, sebut saja D, E, dan ini pasti berpasangan sama ini. 3. Jadi titik apapun yang tidak bertetangga, ini nggak bertetangga, kita pasti bisa nemu si titik tengahnya. Sehingga yang satu bertetangga sama ini, yang satu bertetangga sama ini. Jadi jaraknya pasti 2. Gitu. Juga titiknya ada 5. Itu kan berarti minimal ada 5 titik kan? Minimal ada 5 titik. Jadi soalnya ada 5. Nah, soalnya kebetulan bilang N-nya ada 5. Jadi eksistensi dari 5 titik itu udah dijamin. Gitu. Nih, soalnya kan bilang N di atas sama dengan 5. Artinya apa? Kita pasti punya 5 bilangan berbeda. Berarti eksistensi si A, B, C, D, E itu pasti dijamin. Gitu. Banyak kan yang bilang argumen, gimana kalau titiknya cuma 3? Ya enggak dong. Dia bilang N-nya aja minimal 5. Itu. Argumennya sama kayak gini, dilanjutin. Tapi ini harus disebut juga. Tapi nggak usah juga, nggak tahu sih. Oke, jadi tunjukin bahwa diameternya 2. Trik. Pasti terhubung sama D. Pasti. Karena AB, DE nggak ada yang sama. DE dengan AC nggak ada yang sama. Nyambung nih, jadi apa? Jadi titik tengah gitu. Kayak si penengahnya, penyambung. Si middleman ini. Yuk. Titik-titik lain. Oh ya nggak masalah. Lebih canggih malah, lebih bagus. Karena ini aja cuma 5 titik, dia bisa. Apalagi kalau misalkan titik apa bilangannya gua tambah jadi N+1 gitu. Lebih banyak opsi buat nyambunginnya. Ibaratnya gini nih, kalau N 5, jumlah titiknya ada berapa? Misalnya gua kasih bilangan 1, 2, 3, 4, 5 nih. Kita main di N5. Titiknya ada 1, 2, ada 1, 3, 1, 4, 1, 5, ada 10 titik. Berapa titik? 5 kali 4 bagi 2, 10 titik. Contoh 1, 2. 1, 2 sama apa nih yang nggak bertetangga? Yang gampang nih. 1, 3 itu nggak bertetangga. Ya kan? Nggak boleh, karena 1 sama 1. Lah, 4, 5. Ketok. So, kasih titik apa aja, pasti bisa disambungin. Pasti jaraknya 2. Gitu. Yang menjamin itu adalah ini, kondisi ini. Yang menjamin. Oke, bayang. Jadi diameternya 2. Diameternya 2. To be fair, nomor 2 mikirnya emang gimana? Oke, ada pertanyaan? Kalau gue kecepatan ngomong aja, guys. Dua. Nah, di PTG itu triknya adalah kalau ujian, hafalin istilah-istilah aneh, diameter, eksentrisitas, apalagi tuh. Di situ kayak pemotong sisi pemotong tuh beda. Ya, vertex cut sama cut vertex tuh beda. Hati-hati. Hafalin teorema sama istilah itu aja sih. Karena PTG itu UTS tuh isinya pengantar doang. Ketiga itu cuma pengenalan ke barangnya. Kita belum kerja sama barangnya. UAS nanti kita kerja sama barangnya. Itu masih pengenalan UTS tuh. Oke. Berarti 2 aku anggap udah. Kita langsung ke nomor 3 aja. Anjir kok. 3. Pohon P memiliki tepat 1 titik berderajat K untuk K sama dengan 2, 3 sampai delta. Delta itu derajat maksimal bukan? Derajat maksimal dari grafnya. Harus ada titik berderajat. Enggak, maksud gua. Kalau misalkan deltanya 5, di grafnya harus ada titik berderajat 5 enggak? Harus ada ya? Oke, benar. Gua lupa. Iya, itu tahu. Oke. Tentukan banyaknya daun di T dan nyatakan sebagai fungsi dalam delta. Berarti bayangin ada pohon. Pohon itu apa? Tree. Graf asiklis. Oke. Graf asiklis.
Connected acyclic graph. Ya, tree. Connected acyclic graph. Wih, masih ingat juga gue. Tentukan banyaknya daun. Dari daun, berarti daun itu adalah yang berderajat 1. Gimana caranya itu? Misalkan ada daun. Sebagai fungsi dari delta. Enggak, gue nggak pakai induksi. Ya. Misalkan, ini gue dibantu oleh diri gue di masa lalu. Misalkan banyak daunnya, itu kita sebut sebagai T. Banyak daun. Oke, banyak leaf-nya. Banyak graph-nya, misalkan, ini nggak dimisalin ya di soalnya. Banyak titiknya, misalkan, V dari G, itu misalkan N. Banyak titiknya sebanyak N. Nah, karena si pohon itu kan apa? Gini ya. Dia punya sifat keren. Kalau jumlah titiknya N, sisinya ada berapa? N-1. Itu sifat dari pohon. Nah, oke. Karena pada T terdapat tepat masing-masing satu titik dengan derajat, ini haruslah sama. Oh, oke. Tepat satu titik. Gue tuh nggak ngerti sama soal. Di pohon T itu punya tepat satu titik berderajat K sama dengan 2. Berarti di pohon ini ada titik yang derajatnya 2, ada yang derajatnya 3, ada yang derajatnya 4 sampai yang derajatnya delta. Sisanya derajat 1. Si daunnya itu, ya kan? Berarti nah ini kan masing-masing satu titik. Sisanya sebanyak, ini berapa titik total? Si delta min 1 titik. Maka jumlah titik yang berderajat 1 ada berapa? Enggak, ini aja kan jumlah titiknya kita asumsiin N. Nah, berarti jumlah titik berderajat 1 ada sebanyak N kurangi delta min 1 titik. Ya kan? Nah, berarti kita udah dapat jumlah daunnya, alias ini si T, sama dengan N kurangi lambda min 1. Tapi belum selesai. Kita pengen ini sebagai fungsi dari delta. Kita pengen hilangin si N. Gitu. Gimana cara kita ngilangin N? Jadi kita pengen ini tuh sebagai si T itu sebagai T delta, fungsi dari delta doang. Kita ngilangin N-nya. Gimana caranya? Oh, pakai handshaking theorem ya? Handshaking aja, iya benar. Handshaking theorem itu bilang apa? Apa? Iya. Apa sih handshaking theorem? Banyak degree, jumlah degree, sigma, berarti langsung aja sigma degree itu sama dengan 2 kali sisi kan ya? Berarti kita jumlahin derajatnya. Katanya kan ada ini, berarti 2 tambah 3 tambah 4 tambah terus sampai tambah delta tambah sebanyak ini. Karena ada sebanyak ini titik berderajat 1. Sama dengan 2 kali M1. Nah, jumlahin. Ini deret aritmatik nih. Nah, berarti 1 bisa keluar ya. Jadi 1 tambah 2 tambah terus sampai tambah delta. Hah? Satunya keluarin dulu sama gue.
tambah N kurangi delta sama dengan 2N-1. Gini kan ya? Ini cumain dulu nih. Apa deltanya bisa dihilang? Nggak usah. Rumus deret aritmatik itu berarti ini per 2 kali 2 tambah N-1 kali B. Ya kan? Nah, ini bukan satu. Itu kan Berurutan kan? Iya, aritmatika. Tambah N kurangi. Oke, gini dulu. Berarti delta tambah, ini benar kan, Bu? Enggak, ngapain gua pecahin? Siapa katrol ajaib anjir? Berarti delta per 2 kali delta plus 1 tambah N kurangi delta sama dengan 2 kali 1 ini. Ini ya. Oh, berarti di sini tujuannya adalah mencari N sama dengan apa sebenarnya? Ya, sama dengan sesuatu delta. Itu tujuannya. Tadi kan ini kita punya delta kuadrat per 2 tambah delta per 2 tambah N kurangi delta sama dengan 2N min. Yang artinya N sama dengan, ini pindah ke sini, jadi 2-nya pindah ke sini. Delta kuadrat per 2 tambah delta kurangi delta per 2 kurangi delta per 2 hilang plus 2 ya. Nah, ini N. Berarti banyak daun. Itu bisa dinyatakan sebagai T delta sama dengan tadi N. Ini lu ganti sama ini. Berarti delta kuadrat per 2 kurangi ini per 2 tambah 2 kurangi 1 tambah ya. Tambah 1 kurangi delta. Ya. Nah, gue lupa rumus deret aritmatika. N per 2, 2A tambah N 1 kali B. Bego. Siapa yang... Gue melakukan kesalahan? Oh, sorry. Gue tadi ngatain bego ke diri gue sendiri, bukan ke kamu. sorry. Gue takut melakukan kesalahan. Berarti tambah 1 kurangi delta. Ini jadi pusing. Kurangi delta plus 1 ya. Nah, berarti sama dengan delta kuadrat per 2 kurangi 3 delta per 2 tambah 3. Oke. B apa sih? Soal B-nya, gambarkan dua pohon tak isomorfik yang memenuhi sifat di atas untuk delta sama dengan 5. Berarti kita suruh gambar satu buah pohon yang derajatnya ada tepat 1 titik 2, 3, 4, 5 derajatnya, sisanya 1. Gampang ya, gambar dulu udah yang derajatnya 2, misalkan coba anjir. Iya, pohon ya. Dari yang paling gede dulu deh ya. Enggak, paling kecil dulu lah. Suka-suka sih itu preferensi. Misalkan gini, 1 titik, anjir. Merah lagi. Nah, 1. Kayak Rex King tuh enggak? Motor Rex King yang ngeng-ngeng. Takut gua aja. Kondisinya memang Sekaratul. 2, 3, 4. Nah, ini 2, 3, 4, 5 misalkan. Karena tree itu connected, pasti ini pasti nyambung nih. Ya kan? Tree itu kok jelek banget gambar gua. Akinya mati guys. Nah, ini kan udah 2. Ya. Karena ini udah 2, udah aman. Kita butuhin derajat 3. Tambah aja ke bawah. 3 nih.
Nggak usah gue tulis dong. Lucu banget, anjir. Derajat 4. Nah, bikin aja sini gua. Nah, ini derajat 4, derajat 3, derajat 2, 5. Bikin derajat 5. Oh ya udah. Sini aja. Derajat 5. Tambahin 4 biji. Ya. 2, 3, 4, 5. Udah sisa 1. Ya kan? Cara bikin graf lain yang isomorfik dengan ini, yang tidak isomorfik dengan ini. Isomorfik itu apa? Ya bisa dibijeksiin. Gampang, bikin aja, pindahin. Iya, bikin di ujung aja. Diputer-puter aja. Berarti kan kalau cara yang ketetanggaannya berbeda derajatnya. Gitu aja, gampang ya. Ya basically lu tinggal geser aja sih sebenarnya. Sini, sini, sini. Ya lu pindahin aja, nanti di sini bikin, di sini yang 5 nih. Tuh, wah, enggak. Ini jadi bintang, ini 1, ini 2. Begini jadi 3 nih. Top, 3 no. Bikinnya 4. Selesai. Ini kelebihan. Udah, nggak isomorfik. Apakah perlu dibuktiin bahwa dia tidak isomorfik? Lihat dulu jawaban gue kok. Ini gambarkan. Oh, ini aja ya apa? Kalau gue bilangnya begini. Deret degree, ya, lintasan derajatnya. Ya tadi yang gue bilang, urutan degree-nya, ketetanggaannya lu ubah. Karena isomorfik kan mengawetkan ketetanggaan. Ya, basically itu bisa pakai argumen itu karena tidak ada ketetanggaannya diubah, atau bisa pakai sequence of degree, banyak argumen lah intinya kalau buktiin dua ini tidak isomorfik. Tapi harus ditunjukin minimal 1 kalimat. Oke? Gas? Jadi misalkan gini, ini di atas yang original, ini kan 3, ini 4 ya. 3 sama 4 itu tetanggaan. Di sini, masih tetanggaan, sorry, contoh yang salah, ini 5 dah. 4 sama 5 ya. Ini 5, ini 4. Ketetanggaannya 5 sama 4 gak bertetangga lagi. Itu udah boleh tunjukin, gak ada pemetaan yang bisa mengatakan kayak gitu. Udah cukup bilang kayak gitu. Jadi yang 5 sama 4-nya kalau di sini kasusnya. Gua geser biar mereka nggak temenan. Oke? Ada pertanyaan lu? Kemana? Bawah. Mana sih? Oh, ini 4-nya kelebihan, cuy. Sorry. Hapus aja. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Mana ya? Nah, ini 4 nih. 4 jika G graf sederhana 3 regular, tunjukkan bahwa ini kayak soal paling susah, 4. Ini soal bondi, BTW. Makanya gue bilang kerjain bondi, karena akan sangat berguna. Aku bisa. Nggak semua sih, bisa hampir semua. Nanti aku share ya, coretan bondi aku ya. Hah? Nah, 4 ya. Sih warnanya kuning merah lagi. 4. Ya soal bondi makanya gue lancar. Udah ngerjain soalnya. Jika G graf sederhana 3 regular, buktikan bahwa kappa sama kapaksen. Bedanya apa? Yang satu ngapusin. Yang satu ngapusin sisi. Pemotong sisi sama pemotong. Ya. Grafnya 3 regular. Nah, kita mau nunjukin, nanti kan kita bilang argumennya akan ditunjukkan bahwa, ya kita bilang dulu, misalkan biasa G graf 3 regular, ya kembali lagi ke penganril.
akan ditunjukkan bahwa kappa sama dengan kappa aksen. Yang obvious, kalau membuktikan sama, kita harus buktiin dua hal. Kappa kurang dari kappa aksen dan ya dua hal ini yang obvious, yang mana yang teorem atas ya. Nah, karena banyak pemotong sisi ini terkecil ya. Banyak pemotong sisi terkecil itu pasti lebih kecil dari banyak degree dari terkecil dari pemotong sisi. Nah, si delta. Kita harus tunjukin bahwa kita bisa konstruksi pemotong sisi yang ukurannya sama kayak pemotong titik. Baik nggak? Buktinya kayak gini, konstruktif. Gabe di masa lalu bantu saya. Oke. Biasalah, tete bengeknya akan ditunjukkan. Nanti kalian bilang, jelas bahwa berdasarkan teorema kita punya kappa kurang dari kappa aksen. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa kappa lebih besar dari kappa aksen, gitu ya. Oke, nah, oke. Kita misalin dulu. Misal K sama dengan T. Jadi idenya adalah pertama gini, gue bikin klaim dulu. Misal S itu pemotong titik, pemotong apa? Pemotong titik, sebut titik pemotong atau pemotong titik? Kalau himpunannya titik pemotong ya? Ya, gua lupa. Misalkan S titik pemotong adalah titik pemotong berukuran T. Jadi dia titik pemotong yang terkecil. Kalau lu hilangin satu di titik pemotong ini, satu titik, dia nggak lagi jadi titik pemotong. Bayangkan, yang minimum banget nih, minimum untuk memotong. Nah, oke. Misalkan juga G1 dan G2 itu komponen, berarti kan grafnya 3 reguler, berarti connected semua. Nggak harus connected ya? Nggak harus connected ya. Asumsikan G1, G2 itu komponen yang dihasilkan, komponen baru yang dihasilkan dari penghapusan si S. Jadi ibaratnya ini graf awalnya, bla 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 gitu ya. 3 reguler ceritanya gue nggak tahu. Jangan gini ya gue gambarnya. Misalkan ini si S, dia kan nyambung ke sini ya. Ini si G1, ini si G2 ceritanya. Jadi si G1, G2 itu komponen baru yang dihasilkan dari penghapusan S. Misalkan ya. Nah, aku mau buktiin lemma atau klaim. Klaimnya adalah setiap titik di S pasti terhubung ke G1 dan G2. Ini udah obvious sih sebenarnya. Udah obvious sebenarnya. Gue nggak tahu perlu dibuktiin apa enggak, tapi gue mau buktiin. Iya. Karena kalau S-nya tidak terhubung ke salah satu, bukan titik pemotong. Ya kan? Ya ini buktiin sendiri, udah aman. Tapi yang paling penting adalah kita ingin lihat konfigurasi si S. Perhatikan, kira-kira kemungkinan apa? Bahwa titik-titik di S itu bentuknya kayak gimana sih?
Misalkan ini S. Gue sih mikir gini, ada 3 kemungkinan doang. Yang pertama, misalkan nih titik di G1. Ini titik di S nih. Kan dia harus 3 reguler ya. Dan dia harus connect ke dua-duanya. Satunya kemana? Bisa ke dirinya sendiri atau ke G1, G2. Jadi ada 2 kemungkinan doang. Antara dia ke sini, ini pasti ke sini, udah pasti. Antara satunya ke bawah, ini kasus 1 kita sebutnya, ya kan? Atau kemana lagi yang dia mungkin kira-kira? Ke G1 atau ke G2? Hah? Belok G1 nggak bisa. Jangan welok-welok tuh. Kalau ke G2 sama dengan H1. Ya, gitulah. Pokoknya antara 3 kasus, kalau nggak dia turun ke suatu titik di sini, kasus 2, atau orang pintar pikirannya baru. Sombong. Kayak gini ya. Diagram kan gini-gini aja, Bim. Tidak ada yang spesial. Dari 3 kemungkinan. Ada nggak kira-kira kemungkinan lain yang mungkin? Dari si S, kita fokusnya ke si S. Mungkin nggak? Misalkan di ini si apa? Nah, ini si S ceritanya berhubung ke titik lain lah. Kita nggak tahu titiknya yang mana. Ininya kayak gitu. Tapi kita berfokus ke titik si S ini. Sekarang kita mau akan dibangun ya, pemotong sisi pemotong, sorry. Istilah kayak gini, sobat. Sisi pemotong sebagai berikut. Misal, P1 itu di S. Berarti kan kemungkinannya ada 3. Kasus 1, kasus 2, kasus 3. Nah, misalkan ini P1. Ini P1. Kalau kasus 1, ya. Kalau kasus, yang gampang dulu ya kasus 2. Kalau kasus 2, kita pilih sisinya S1 yang ini. Kelihatan nggak? Kenapa aku milih yang ini? Langsung putus. Oke. Kalau kita kasusnya kasus 3, kita pilih yang ini, S1-nya. Karena langsung potong, langsung putus. Nah, kalau kasus ini gimana? Pilih 2. Jadi misalkan P1 kan pasti berhubungan sama titik lain. Jadi berpasangan ya. Berarti P1 kita pilih misalkan ini ya. Selanjutnya yang ini kita pilih yang ini. Salah, yang ini yang satu sisi ya. Ya, sorry. Ctrl Z mana nih? Kita pilih yang ini. Si S1-nya. Dan kebetulan ini sama P2 udah sekalian. Oke enggak? Toh ujung-ujungnya banyak sisi yang dihapus, yang banyak sisi yang kita pilih sama dengan banyak titik. Ya kan? Nanti kamu bilang gitu, bla bla bla. Artinya kita punya sisi pemotong S1 sampai ET berukuran T sama dengan apa? Nih, gini nih. Di S itu kan ada sebanyak T titik ya. Setiap titik ini ada 3 kemungkinan dia. Kita jadi ambil satu-satu antara ini, kita bisa pilih satu, ini kita bisa pilih satu, itu kita bisa pilih satu. Ya, kebetulan itu berpasang-pasangan. Gitu. Intinya kita bisa pilih S1 sampai ET berukuran T. Nah, definisi kapaksen apa? Pemotong sisi terkecil. Berarti kan
si kappa aksen harus kurang dari apa? Nah, kita udah buktiin 2 poin. Jadi karena bla 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 kappa dan maka apa? Gitu. Ya. Yang kurang dari sama dengan ini. Karena si kappa aksen ini kan berdasarkan definisi orde sisi pemotong minimum. Berarti kalau ada sisi pemotong lain ukurannya B misalkan, pasti dia lebih kecil dari B. Karena kita bisa konstruksi sisi pemotong sebanyak kappa, maka kappa aksen kurang dari kappa. By definition, dia tuh selalu paling kecil. Baik nggak? Baik nggak? Baik kan? Pokoknya kan dari teorem, ini dari kita tadi, maka pasti sama. Itu. Ya, itu soal paling susah di ujian ini harusnya. Karena gue udah ngerjain. Makanya ngerjain Boni semua. Iya. Nah, nomor 5 yang gue isial nih. Ini soal bonus kata teman-teman gue. Gue lupa 1 teorema. Nomor 5. Jadi 1, 2, 3, 4, gue 10 full score. Nomor 5 1 dari 10. Nomor 5 1 dari 10. Kalau paling gampang nih, gue tunjukin nih paling gampang sialan nih. Nomor 5 ya. Gampang banget anjir. Lihat soalnya nomor 5. Tunjukkan bahwa H tidak memuat siklus Hamilton. Gue kelupaan 1 teorema. Bukannya itu, yang ini. Sebel banget gue. Gue malah pakai teorema yang salah lah karena gue udah putus asa gitu. Gue ingin berusaha jujur, tidak nyontek buku gitu kan. Ya udahlah, bodo amat. Idealis banget emang. Mana buku PTG? Benci banget gue. Jadi ada graf kayak gini grafnya. Bentar gue gambar dulu grafnya. Ini titik, 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 titik. Lalu ini titik, 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 titik. Ini nyambung ke sini. Hah? Apa? Lupa, bentar. 4.2. Tadi gua nyari Bondi. Pakai 4.2 jawabannya. Ya, makanya hafalin teorema. Gua lupa waktu ujian mati. Hilang 9 poin. Nggak usah gue nyontek aja dulu online-nya. Ini. Tunjukkan bahwa dia tidak memuat siklus Hamilton. Nah, kampretnya di soal di buku paket di Bondi, teoremanya itu kebanyakan jika dia Hamilton maka apa? Ya kan? Jika dia ini maka tidak Hamilton. Enggak, sorry, balik. Jika dia sesuatu maka dia Hamilton. Ya kan? Kebanyakan gitu teoremanya. Jika bla 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 maka dia Hamilton. Kita perlu teorema untuk membuktikan dia tidak Hamilton. Kita butuh teorema yang bunyinya kayak gini. Jika dia Hamilton, maka sesuatu. Ngerti kan? Coba cari di Bondi teorema yang bunyinya kayak gitu. Jika dia Hamilton, maka sesuatu 4.2. Nah, itu gue lupa. 4.2 bilang kayak gini. Seingat gue lupa. Coba cari dong biar gue nggak sotoy. Nah, jika G Hamilton ya. Maka untuk setiap S subset dari P G, seingat gua ya enggak? Di mana S-nya tidak 0, tidak kosong, berlaku banyak komponen dari G kurang S lebih kecil dari mutlak S. Gini kan? Ini, pakai ini. Karena jika kita bisa buktikan bahwa ini dilanggar,
Converse-nya, jika ada suatu S dari subset dari titik-titik di G, S-nya enggak 0, dan WG kurangi S itu lebih besar dari kardinal S, maka G-nya non Hamiltonian. Nah, ini kontraposisinya, bukan kontraposisi. Ya, gue kebalik. Kontraposisi dari teorema ini. Jadi kita cari mana titik-titik di atas yang bisa kita hapus, yang menghasilkan banyak komponen lebih banyak dari jumlah titik yang kita hapus. Coba kita iseng. Cari titik yang gampang dihapus mana ini. Gimana kalau kita hapus yang tengah-tengahnya ada? Bentar. Kita ngapus yang ini deh. Yang perseginya. Misalkan ini titik A, B, C, D. Gua hapus titik A, B, C, D-nya. Komponennya ada berapa? So, gua hapus A, B, C, D-nya. Ini langsung bingung kemana? Ya kan? Langsung 5 titik terisolasi. Artinya komponen G kurang S berapa? 5. S-nya apa? S-nya A, B, C, D. Kardinalitas S 4. Udah langsung, karena kita bisa buktiin ada suatu S sedemikian, maka G-nya non Hamilton selesai. Soal bonus ini sebenarnya. Yang dengan begonya gue salah. Yang B. Yang B dulu, gampang. Gimana caranya? Katanya kita bisa pindahin satu sisi sehingga dia jadi punya siklus Hamilton. Caranya gimana? Gambar aja. Biasanya kita gambar ya. Biasanya kita bisa pindahin satu sisi dari graf ini sehingga dia jadi Hamilton. Contoh, gue pengen mencoba hubungin, tau nggak kayak puzzle anak-anak yang kayak gini, tau inget gak? Cara menghubungin semuanya sekali nggak boleh itu, nah ya kayak gitu. Misalkan dari sini gue mau ke sini, terus gue ke sini, gue ke sini, ya banyak cara. Gue ke sini, 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 sampai terakhir ke. Nah di sini kan udah habis opsi nih. Yang ini pindahin ke atas. Udah, nanti kalian bilang aja, misalkan nih U, misalkan ini vektor sih. Ada namanya ya? Oh di soal ada dinamain. Udah. Oke. Bilang aja, pindahkan sisi ini ke sini. Dapat siklus Hamilton. Udah, selesai. Pindahin sisi ini ke sini. Iya, langsung jadi siklus. Ketutup dong. Tutup dong. Awalnya kan ini nggak ada. Kan kita gambar nih. Ini udah kehubung semua. Pertanyaannya adalah balik dari sini ke awal. Nggak bisa kan? Nah ini kan nggak guna nih. Pindahinnya ke atas. Udah selesai. Gue juga salah itu. Kagak tahu, gue juga bingung. Nilai 1 dari mana? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut mungkin? Atau mau napas dulu? Oke. Gue lihat submisi dulu. Ada yang soal. Oh ya, lintasan Hamilton, tahu kan definisinya apa? Gue takutnya dari tadi ngoceh, lintasan Hamilton kagak tahu definisinya apa. Ya,
Kalau lintasan doang, lintasan yang melalui semua titik. Tadi udah tuh lintasan doang tuh, lintasan Hamilton. Tapi belum siklus Hamilton. Harus tertutup. Itu. Oke. Kita langsung lanjut ke submisi. Ada yang mau nanya di sini nggak? Gue lebih menghargai yang di sini. Nah, soal. Coba ini ada yang request tadi. Pertanyaan Eriko. Ada yang nanya 216. 216. Bundi. Tunjukkan bahwa jika G pohon dengan delta di atas K, maka G punya setidaknya K titik berderajat 1. Apa? Tunjukkan bahwa jika G pohon dengan itu bla bla bla, maka G punya setidaknya K titik berderajat 1. Pala lu, bis. Oh iya, bis. Ntar gue pikirin dulu. G pohon. Ada titik. Ini titik nih. Titiknya lebih dari K. Ya. Ada titik nyebar degree-nya lebih dari K. Enggak ada titik salah satu at least salah satu titik at least derajatnya di atas K. Udah pasti tuh di atas K tuh. Punya K lebih dari K cabang kan? Maka G punya setidaknya, iya sih. Iya kan? Iya. Kalau satu trivial, kalau satu. Kalau cuma satu, karena kan dia pasti kayak star gitu ya, enggak? Trivial. Tapi ya kita buktiin dah. Biasa. Kalau dibayangin sih trivial ya. Kalau bukti beda lagi, beda cerita. Anjir kepencet. Apa nih? Reza laptop lu ngadat. Oke. Ya. Misal. Biasalah. Misalkan T adalah banyak titik gelap. Misalkan ini kayak mirip yang tadi deh. Maksudnya argumennya. Misal T adalah banyak titik derajat 1 di G ya. Oh, kan kita punya goals ya. Goals kita sebenarnya adalah menunjukkan bahwa T lebih besar sama dengan K. Ini goalnya. Bisa dilakukan dengan cara, ya kita coba dulu. Aku ngintip Bondi ya. Ngintip jawaban. Gabe di masa lalu bantu. Ini deh, coba. Selalu pakai handshaking dulu. Kalau pakai handshaking, maka kita punya jumlah sum of degree ya. Itu pasti 2E. Ya. Sama dengan 2 kali N-1 karena banyak sisi di pohon. Nah, kita bisa ngelis jumlah si sum of degree-nya yang kita bisa akalin. Perhatikan bahwa setidaknya dia pasti punya satu titik yang derajatnya setidaknya K. Setidaknya. Gitu ya. Bayangin nih. Dia kan bilang deltanya lebih dari K. Seminimum-minimumnya ada satu titik derajatnya K. Seminimum-minimumnya. Ya kan? Artinya kita bisa jabarin jumlah titiknya. Misalkan ada P1, jelek banget. Ada derajat P1 sampai derajat PT. Ini yang derajat 1. P1 sampai PT.
Misalkan, karena T-nya kan banyak titik berderajat 1. Misalkan itu. Terus apalagi titik yang lain? Misalkan titik yang lain adalah lemot banget. Berarti si PT plus 1 Bentar, ini kan pasti T tambah sesuatu sama dengan 2N-1 ya. Sebentar. Itu kan minimum banget ada satu titik yang derajatnya itu. Misalkan si T plus 1. Misalkan ini yang derajatnya K. Berarti kan udah mentok banget tuh. Iya, berarti ini lebih besar dari ini. Ya, lebih besar sama dengan ini. Lalu ada sisa titik yang lain sebanyak apa? Ya, si D P T plus 2 sampai D P N. Ada sebanyak berapa titik nih? Iya. Ini ada sebanyak N kurangi T plus 1 titik. Goals kita adalah nunjukin T lebih besar dari K. Munculin K-nya aja dulu gua. Berarti ini kan 2N kurangi 2 kurang dari T, lebih besar dari T, tambah K. Berapa? 216. Yuk. Oke, gue minta tolong ke diri gue di zaman dulu. Sebentar. Nah. Oh iya. Karena si titik apa? Titik ini kan derajat 1. Ini derajat K. Maka titik yang di sini itu minimal 2. 2. Iya, minimal 2 satu titiknya. Maka kita jumlahin aja tuh. Banyak. Banyak banget anjir. Yuk, berarti berapa ini? Tambah 2 kali N min T min 1. Oh, berarti 2N min 2 kurang dari T plus K tambah 2N min 2T min 2. Yeay. Wih, gue pro juga zaman dulu gue. Hilang. Minte. Artinya 0 kurang lebih besar dari K min T. Wah anjir. T lebih besar dari K. Weh. Terima kasih Gabe. Kamu jago banget. Gue gak ngerti, gue bisa kepikiran. Oke. Itu soal 216, ada pertanyaan sampai sini? Yang mana? Ini? Ini? Ya. Yang ini? Oh, yang bawah ini. Ini kan T, K, 2N, min 2T, min 2. Mana sih? Ini? Mana sih? Ini? Oh. Oke. Ini ya maksudnya. Oke, jadi gini. Ini kan derajat 1. Jadi kita udah bilang, pokoknya derajat titik yang berderajat 1 pasti ada T. Aduh, suara gue pecah. Ada T. Ya, pasti ada T. Berarti titik yang lain nggak ada lagi yang derajat 1. Minimal 2. Karena dia bilang, dia tanya di atas K, minimal seenggaknya ada satu titik derajat K. Kan kita pengen nyari konfigurasi yang paling kecil dulu. Konfigurasi paling kecil itu dicapai ketika begini.
ini T derajatnya 1 semua, 1 biji derajat K, sisanya 2. Ya kan? Nah, maka ini jumlah ini kan derajatnya 1 masing-masing. Ya, 1 kali T. Ini ada K sebiji. Ini karena kita asumsinya minimum, ini derajatnya 2 semua. Berarti 2 kali ini. 2 kali banyak titik yang tersisa. 2 kali N min T min 1. Dijabarin, dapat deh. Jadi kita nyari konfigurasi terkecilnya dulu. Sarang merpati. Hah? Kirim sarang merpati. Apa? Kirim sarang merpati. PHP. Terlalu sih. Ntar coba pakai PHP bisa nggak? Kalau pakai PHP, Pigeon Hole Principle tuh berarti lu bilang bahwa setiap titik harus, Ya benar, ini merpatinya yang itu rumahnya. ya bukan PHP dong. Gua nggak kebayang PHP. Ya kayak gitulah. Gua nggak kebayang PHP. Ya. Dia asumsi ini 2 semua. Bisa lebih. Bisa sama dengan. Gitu. Tanya lebih dari 1. Oh, banyak gitu. Oh. Oh, itu beda cerita. Kita nggak peduli. Kalau kita misal gini, kita bilang kan yang dijamin hanya jumlah titik yang derajat K itu cuma 1. Jadi jaminannya adalah ini pasti ada 1. Ini mah ada 1. Maka konfigurasi minimum yang bisa kita setting. Kalau kasus ini ada 2 atau 3 itu kita nggak peduli sebenarnya. Kayak nggak? Karena kita nggak tahu jumlah maksimum ini bisa berapa, tapi kita tahu jumlah minimumnya 1. Dia bilang ada doang. Cuma menjamin eksistensi. Ketunggalan sih nggak tahu. Gitu maksudnya. Jadi yang kita bisa setting adalah settingan minimal. Which is ini, settingan minimalnya. Gitu. Bayang lah ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ini ada yang submit lagi soal. Oh, lu tahu sih? Oh, ampun. Kevin Sean, ini baru masuk nih. Kalau nggak kejawab, sorry lah ya. Gua kan bukan dewa. 312. Tunjukkan 312. Semoga gue udah jawab karena gue bingung. Cepat. Ya. 312 katanya akan ditunjukkan jika G itu KH connected. Artinya apa? Oke, tunjukkan bahwa banyaknya sisi itu lebih besar dari K kali V bagi 2. Tentu saja gua nggak kepikiran. Intip dulu. Jangan nanya gua, Bim. Nggak tahu, Bim. Connect wifi lu. Ya ginian sih, biasanya kontradiksi ya. Andai epsilon kurang dari Kpi per 2. Oh ini gua ada nih, anjir panjang banget. Oh enggak, pendek deh. Gampang. Oke, pertama kita biasa pakai teorema paling berguna di PTG. Handshaking. By handshaking theorem, kita punya 2 epsilon sama dengan sum of degree. Gini kan ya? Oke. Yang artinya epsilon sama dengan sum of degree per 2. Ya kan? Ya, jadi kita tinggal buktiin apa sebenarnya
Iya, kita tinggal buktiin Jumlah degree-degreenya lebih sum besar of daripada degree. Oh iya anjing, obvious Anjing, banget. selesai. Bangsat. Obvious banget. Obvious banget. Karena sum of degree Kedua. itu kan apa ya? Banyak titik nih, banyak titik ada berapa? Ada sebanyak pi kan? Nah, kan dia KH connected. Ya. Kalau KH connected, artinya degree apa? Minimal degree-nya satu titik itu degree-nya berapa? Nih gini nih. Ini gua nggak tahu pakai teorema atau enggak. Cuma nggak usah pakai teorema deh. Misalkan sebenarnya ada teoremanya, teorema 31. Tapi kalau nggak pakai teorema logikanya gini. Misalkan suatu graf itu dia bisa jadi apa? KH connect itu berarti minimal K kan ya? Minimal K kan? Minimal kita harus ngapus K supaya dapat komponen baru. Bayangin, hapus K sisi. Mungkin nggak ada titik yang derajatnya K-1. Kalau ada titik yang derajatnya K-1, lu tinggal hapus sisi-sisi yang nempel di sisi itu, di titik itu. Jadi K-1 edge connected. Enggak? Sebenarnya ada teoremanya. Cuma ini kalau pakai logika, karena dia K edge connected, kita butuh minimal ngapus K sisi. Andai ada titik degree-nya, devi-nya itu K-1. Wah nih, titiknya nih, dia punya K-1 nih, K-1 sisi. Ya lu tinggal hapus sisi-sisi ini jadi komponen baru. Ya kan? Kontradiksi dengan fakta bahwa dia KH connected. Jadi haruslah devi itu harus selalu di atas atau sama dengan K. Yang artinya ini sama dengan, ini pasti lebih besar dari banyak sisi, banyak titik kali derajat minimum K. Ya sudah, epsilon kurang dari setengah kali Kv. Kelar. Ada pertanyaan? Gila nih, teorema berguna banget. Kalau bingung coba aja pakai handshake udah. Enggak juga sih. Enggak, tapi 90% handshaking pasti keluar. Kayak Bang, ada pertanyaan? Any question? Ini kalau pakai teorema, ini bisa pakai teorema 3.1. Cuma gua nggak ngapalin. Simple. Di Bondi simple, banyakan. Ya kan Bondi graf simple semua, perasaan jarang nemu graf ini. Iya. Iya. Kayaknya yang loop muncul habis ini, habis tes. Yang ada loop-loopan. Seingat gue ya, cuma gue lupa. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini apa nih? Yang mana? Ini. Oke. Jadi gini. Graf yang KH connected artinya butuh minimal kita ngapus K sisi supaya dia jadi komponen baru. Bayang, kita harus ngapus K nih, bayangin K sisi ya. Kira-kira mungkin nggak ada sisi, ada titik yang derajatnya K-1. Karena kalau ada titik derajatnya K-1, misalkan ini, dia cuma connect ke sebanyak K-1 titik. Kita bisa hapus semua sisi ini. Jadi nanti misain komponen sebelahnya sama sisi titik ini. 2 komponen. Nambah komponen kan. Kontradiksi dengan fakta bahwa dia KH connected. Gitu maksudnya. Oke. Gua tadi soal mana ya? Kebayang nggak? Wah anjir. Ini 415 soal diskusi kelompok. Skip ah.
Skip. Nanti aja gue kasih jawabannya soal diskusi kelompok. Diskusi kelompok zaman gue dulu ini panjang banget, gue males. Yang lain aja, ntar gue turun lagi nyari soal. Bahasa India, tafsir India. Bahasa India. They connected here. Today we're going to solve the connected block problems. Anjir. Mau jadi orang dia aja. Ya, 325 kayak gue belum ngerjain. Show that the number of blocks in G is equal to, ini kayak soal PR nih. Oke, coba. Gue mau coba, tapi gue lupa jawabannya apa. Kita coba ya. Akan ditunjukkan banyaknya blok. Blok apa sih? Gue lupa. Blok apa? Subgraf ya? Anjir, males banget. Skip dulu deh, ntar gue cari. Ya, gue lupa lagi blok apaan definisinya. Gue takut sesat, skip dulu. Ntar, kalau ada sisa waktu. Empat dua ini. Sean, mana Sean? Gak ada orangnya. Oh, lu. 422. Ya, ini soal diskusi kelompok juga. Tapi 422 mah masih logis. 422 tuh bilang kalau ada tikus, jadi ada, bayangin gini problemnya. Kalau ada kubus ukuran 3x3 nih. Ukuran 3x3 ceritanya. Jadi dia itu keju. 3x3 keju. Ya, jadi dia mau makan dari satu buah sudut, dari satu sudut nih, dari sini misalkan dia makan, dia naik ke satu, naik ke pinggir, bisa nggak dia ngabisin semuanya? Berarti kan kita mencari suatu lintasan Hamilton, ibaratnya aja. Ini jadikan body dimensi itu bisa nggak sih? Dua dimensi kumaha? Tapi kita tangganya masih di Oh, itu maksud lo. Bisa. Jadi digeprek. Digeprek bisa. Jadi ini sama aja kayak misalkan titiknya 27, anjir, malas banget lu gambarnya. Titiknya 27. Aku pikir titiknya cuma 8. 27, parah lu. Ntar kalau 2x2 mungkin nggak? 2x2 juga nggak mungkin ya? Kali satu mungkin. Gue ngebayangin. 2x2 mungkin. 3x3 nggak mungkin. Iya. Ada Rubik nggak? Ada Rubik nggak? Pakai Rubik. Enggak, kapan aku main Rubik? Oke. Berarti kita mencari, bisa nggak kita bangun suatu lintasan? Oh, ini buktinya tuh. Misalkan gini, gue ingat idenya begini. Misal, bayangin di kubusnya gue warnain apa? Gue kasih label 1 sama 2. Contoh kayak gini. Seingat gue dulu gue buktinya begini. Enggak, gini aja. Misalkan gini ya. Dori siapa? Ih, awas tuh. Ini laptopnya si Ryzen ada makronya. Kepencet. Jangan. Allah Akbar. Ini zoom apa?
Close window. Iya, bawel, mas. Ini loh, mouse gaming. Nah, misalkan gue gue labelin satu-satu nih. Jadi kayak zigzag gitu. Misal kubus yang ini gue tandain satu, ini gue tandain satu, ini dua, ini satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, ya kan? Maka bawahnya sisi depannya kan satu nih, nggak jadi satu kubus gue tandainnya. Maka yang bawah ini pasti jadi dua, ini satu, ini dua, kebayang nggak? Jadi satu kubus ini sama sebelahnya pasti beda paritas, pasti ganjil genap. Jadi sama aja kayak bilang, mungkin nggak bikin siklus Hamilton yang berbeda paritas sikap ini ya dengan panjang 27. Jadi contoh, mungkin nggak gue bikin siklus Hamilton 1 2 1 2 1 2 sampai 27. Jumlahnya ada ganjil berakhir di 1 harus. Iya, karena jumlahnya ada ganjil, kalau konfigurasinya kayak gini berakhir di mana? Dari 1 kan? Mulai dari 1. Maka harus di 1. berakhirnya harus di 1. Mungkin nggak? Iya nggak sih? Ya kan? Pasti bla 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 1 2 berakhir di 1. Mungkin nggak kita bikin kayak begini? Sebentar, gua jadi bego. 1 2 1 2. Sebenarnya itu ada 12. Ya, duanya ada 12. Ada 12 kotak genap. 13 kok 12? 13 ya sih? Kotak genapnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13. Kan bawahnya 1 2 3 4 5 yang di tengah. Oh, tengahnya juga ya? Iyalah, kan nggak bolong. 5 4 4 ya. 4 5 4 jadi 14 ya? 13, gue nggak bisa ngitung. 13 kotak genap, 14 kotak ganjil. Dia mulai selalu dari 1. Satunya kan berarti lebih banyak daripada 22. Iya. Dia harus berakhir di 1. Nah, kontradisinya di mana ya? Gue lupa. Itu namanya pajaknya harus 27 ya? Iya. Masuk ujung, bawah. Bisa nggak sih? Bisa ya kalau kayak gitu ya. Masuk sini, turun, bawah. Iya, habisin tiap layer. Kok bisa? Nah, Harusnya nggak bisa. Bentar. kalau bawahnya kopong mungkin. Oh, if he start one corner and always move on to an item subcube, can he finish? Bisa nggak dia selesai di center? Oh, gue salah baca soal. Centernya 2 berarti nggak bisa. Iya, centernya 2, udah selesai. Sorry. Ya, pertanyaannya bisa nggak berakhir di 2? Nggak bisa, karena ujungnya pasti 1. Udah gitu selesai. Sen, jawab. Jawab nggak? Oke, sorry. Ini gini nih. Sorry. Jadi pertanyaannya, kalau kita nomorin kayak gini, pertanyaannya bisa nggak dia berakhir di tengah? Jadi si tengahnya angkanya berapa? Kalau kita ngatur kayak gini, 2 kan? Mungkin nggak 2 muncul di ujung? Enggak. 2 di tengah. Tengahnya tengah. Tengah Rubiknya, tengah kejunya. Inti dari kejunya. Gue susah banget jelasin. Jadi dia makan nih dari ujung ya, dari mana aja. Kita pengen dia berakhir tuh di tengah.
which is berlabel 2. Tidak mungkin. 2 dong. Kan ini atas 1, bawahnya 2. Jadi yang sebelahan sama dia, yang adjacent itu pasti beda angka. 1. Karena ini 1, bawahnya masih 2. Jadi nggak mungkin dia berakhir di 2. Pasti dia berakhir di 1. Gitu kontradiksinya. Baik nggak? Nggak mungkin, karena jumlah yang ganjil lebih banyak. Dan dia harus ganti-gantian kan? Gitu sih. Ini nggak pakai siklus-siklusan Hamiltonianan, pakai otak aja ternyata. Gue tadi mikir kejauh banget. Ini mau masuk gua kasih jangan ya? Sebel dulu. Warna sebenarnya, terserah mau warna gimana. Tapi biar warna satu warna. Ya. Kebayang? Ada masih pertanyaan? Audio Anda bocor, kawan. Ya. Kenapa? Satu berapa? Bentar ya, gua ngintip. Kenapa pertanyaannya? Bentar, gua belum buka soal. Mana sih soal? Gua harus buka bondi dulu. 165 ya? 165. Bentar ya. Kalau mau nanya soal PC aja nggak apa? Gua harus buka soalnya dulu. Berarti di satu, nggak tahu di mana gitu. Itu bisa jawabannya. 165. Kalau pertanyaan selanjutnya tunjukkan, itu baru bikin. Baru bikin. Oh sini, lihat tuh, gila, keren banget. Anak PID. Udah booking kan kalau Excel bisa dari mau bilang kayak jelas bahwa dia itu terhubung. Itu gimana? Bawa ke komplit. Iya, jika G is simple and itu pasal G connected. Kalau ada kombinasi itu pasti boleh. Andai G tidak terhubung, pakai apa ya ini? Gue nggak tahu nih soal apa. G simple. Jika epsilon di atas fungsinya ADT G connected. Andai G tidak terhubung. Nah, teoremanya apa aja? Udah sampai mana itu? Pakai apa ya? Titik dan sisinya gerak konflik bisa. Jadi ada KP-1 di dalam. Kalau ya ini kan pasti KP apa kalau graf komplit kan pasti segini ya. Satu kan. Iya. Karena lebih ada satu titik kan, Iya. mau harus diajar. Kalau misalnya awalnya ini bukan KP-1 kurangi beberapa sisi. Beberapa sisinya pindah ke teman yang jadi aja. Tetap aja terhubung. Bentar. Andai nggak terhubung. Oh, Kan nggak, kita kan harus terstruktur. Andai tidak terhubung. ada sudah biar mikir. Andai G disconnected ya, dan Kurang kuat. epsilon di atas. Lu mau ngapain, Bim? Andai G disconnected dan itu begitu. Kayak pernah lihat nih soalnya. Kalau graf komplit banyak sisinya berapa? Kombinasi itunya kan banyak titiknya ya. Andai G disconnected, berarti dia tidak terhubung.
Dia ada satu titik terisolasi. Nggak harus satu titik. Ya pokoknya ada dua komponen lah. Ada dua komponen. Ada setidaknya dua komponen di G. Sebut saja G1 dan G2. Gitu kan. G1 dan G2. G1 ada sebanyak K titik, Iya. G2 ada sebanyak N K titik. G1 misalkan G1. Iya. Oh, ini bisa pakai itu sih. Nggak usah pakai andai, kalau kayak gitu mah langsung aja ya. Bisa langsung. Bisa langsung. Maka kita punya, berarti nggak usah pakai andai ini. Ini nggak pakai ini pun bisa. Oke. Coba kita nggak pakai ini, langsung aja. Jadi kontradiksi. Iya, nggak usah kontradiksi, ini mah langsung aja. Berarti kan, misal nih, anjir gue udah ganti ke kuning gue. Misal atau ke si Raiza nih. Misal banyak titik di G1 itu N dan K dan banyak titik di G2 N-K. Nah, kalau mau lebih umum banyak komponennya juga. Jangan dua gitu. Oh, iya. Kan ini mengurangi keumuman. Mengurangi Sampai keumuman. GI. Iya, sampai G1 sampai berapa gitu. Misal gini deh. Oh, Ayolah kita VGI pakai sama dengan KI. Hah? VGI sama dengan KI, nanti yang komponen terakhir N kurangi V1, V2, V3 seterusnya. Iya. Oh, boleh gitu. Dan kurangi keumuman. Bentar, gua nyari yang proper dulu. Misalkan Ada N komponen. ada N komponen. MM ya. Aduh, banyak hilang variabel gua. Karena dia tidak terhubung, berarti harus pakai andai. Andai G disconnected dan epsilon lebih besar dari ini. Dengan G sama dengan komponen-komponennya G1, G2 sampai GM dengan GI dan GJ saling ini, berarti ya ini komponen aja. Ya 50. Maka VGI misal sama dengan V1. ya gimana? Oh gitu. Ya. Jadi kan banyak titik VG sama dengan ya N misalkan. Maka banyak titik VG1 sama dengan oh gitu. Nggak langsung N kurang yang lain. Atau ditaruh di M-nya, N kurang yang lain. Terserah. Gue jadi pusing sendiri. Intinya yang lain kan K1, K2, K3, terakhirnya N Ya. kurangi itu. Oh, lu maunya gitu. Oke, kita coba. Berarti kan kita punya si N ini sama dengan misalkan banyak VG1 tambah yang artinya banyak VGM sama dengan N kurangi tuh. Ya, langsung aja. Ini kita pengen nunjukin bahwa oh ini handshaking-nya dulu nih, handshaking-nya. Nggak perlu ya? Bentar. Banyak 5 titik. 5 titik di sini. Oke, disconnected dan banyak sisinya lebih banyak dari ini. Berarti banyak sisinya lebih banyak dari gue kayak salah deh. Gue salah. Bukan, maksud gue salah arah. Andai,
Enggak di bener. Ya, semuanya udah. Ntar gua mau coret-coret dulu. Jumlah derajatnya itu kan berarti sama dengan jumlah derajat di tiap grafnya, di tiap apa komponennya. Pokoknya gue pengen nunjukin bahwa kalau G-nya disconnected, iya harus kurang sama dengan. Ini kan berarti sama dengan 2 epsilon. Epsilon sama dengan ya sama degree. Jadi tujuan gue adalah membuktikan bahwa si epsilon ini bisa lebih kecil dari bisa lebih kecil sama dengan ini. Nah, ini kan pasti lebih. Bentar. Gue tadi pengen ngubungin ini kok. Ini. Banyak komponennya, misal banyak komponennya M kan ya. Sama dengan, pasti kan dia kurang dari setengah kali M banyak. Asumsikan apa? Maksimumnya itu terjadi ketika setiap komponennya itu graf komplit. Iya kan? J1 kurang dari sama dengan V1/2. V1 kombinasi 2. J2, V2 kombinasi 2. M kali. Nah, nggak bisa tuh. Bentar. Oh, nggak bisa deh, nggak bisa hilang. Berarti dia batas atasnya itu setengah. Bentar. Harus satu-satu dong per graf kan. Berarti kan gini kan ya. Oh iya. Ini kan. Lah emang ini bisa dijumlahin? Ini bisa dijumlahin? Nggak bisa lah. Oh, mau sebagai sigma maksudnya. Langsung dijumlahin satu-satu. Emang ada propertinya? Nggak bisa kan? Ya. I-nya sama 1 dari M. Ini. Nah, gini. Ini kan ya. Setiap itu pasti itu. Lupa gue. Ini kan di bab apa? Bab path and connection. Nambah lemma lagi. Enggak. Satu.
Atas-atasnya. Nah, berarti kan kita punya kontradiksi gimana ya? Andai epsilon itu banyak sisi. Sama dengan ini jumlahnya. Skenario terbesar yang mungkin dah. Ini. Skenario terbesarnya adalah gue punya graf. Ini deh, bayanginnya. Gue punya graf sebanyak n titik. N-nya titik ada n. Tapi dia harus lebih dari satu komponen dan sisinya maksimum. Itu tercapai ketika kapan? Ketika satu gua cabut, sisanya komplit. Begitu doang sih argumennya. Kebayang nggak? Kalau nggak mulai aja dari level kalau graf kenalin graf komplit itu pasti sisinya ini. Ya, bisa. Jadi ibaratnya gini, kan gue pengen membuktikan andai dia disconnect dulu. Gue pengen cari batas atas dari banyak sisinya. Kalau graf disconnected. Kalau graf disconnected, misalkan ada titiknya sebanyak n, kita bisa perbanyak maksimalin jumlah sisinya dengan cara ambil satu titik jadi komponen sendiri, sisanya komplit. Kalau kayak gitu gampang. Kalau misalkan boleh kayak gitu, kita langsung dapat si epsilon pasti dia kan sama dengan sum of degree ya. Sum of degree ini pasti kurang dari si P-1/2 tambah 0. Karena tadi kalau ada sebanyak misalkan n titik, satunya gue comot, gue pisahin sendiri, sisanya jadi komplit. Itu batas atasnya. Nah, susahnya tuh ngebuktiin itu sebenarnya. Tapi idenya kayak gitu. Nanti lu bakal dapat bahwa epsilon bisa loh lebih kecil dari ini dan kontradiksi. Iya, idenya kayak gitu. Cuma gua nggak tahu ini cukup apa enggak. Kalau mau proper, harus tunjukin bahwa nanti ini bisa diotak-atik sehingga ini dapat gitu. Ya. Oke, coba. Ada nggak sifat dari sigma yang bisa gue pakai? Ada nggak ya? Ya gitulah. Gua bingung juga. Di kasar ini gimana? Coba lah. Kan edges lebih dari V-1 kombinasi 2. Jelas dari ini. Ya. Nah, awalnya dia bahwa ya misal dikenalin ada K-1 dan satu titik ini mau nggak mau hubungan. Ya. Tapi kasus lain gimana kalau ini bukan K-1? Kalau dia bukan KP-1 pasti jumlah sisinya lebih dikit dari itu. Nah, berarti kan ini kalau selain itu berarti kita bisa jadikan ini K-1 kurangi beberapa sisi. Kurangi P kali itu. Oh iya ya. Nah, beberapa sisi itu kebuangnya kemana? Multiple edges ke sini. Terus lagi kalau komplit V-1 tersebut kalau bukan, kalau bukan ya udah anggap aja komplit yang dikurangi beberapa sisinya. Tapi kan sisinya kan nggak harus kayak gitu. Oh, batas atasnya lu nyari batas atasnya. Kalau ini bukan ini kan berarti Ya. kurangi P edges lah. Kan butuh ditambahin P edges lagi. Ya. Nggak boleh antar dua titik di dalam dong, karena udah dibilang. Mau nggak mau masa-masa itu semua. Bisa. Ini gue masih gemes ini nih, bisa dipecah nggak ya? Tahu deh gua. Jumlah komponennya maksimal ada berapa? Ada n. Iya, itu 0 jadinya. Ya gitu deh. Paling gua kalau putus asa gua bakal bilang kayak gini aja. Konfigurasi maksimumnya kayak gitu. Ya.
kita definisikan kurang beberapa sisi. Iya, semua graf ya. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak, udah jam segini. Boleh. Semua graf udah semua dari Ntar gua share nih. Gua share ke siapa ya? Gua share ke satu orang aja dulu ya. Kalau ini aja, oke. Oke. Oke, kalau nggak ada, yaudah selesai dulu aja. Sorry kalau banyak bengongnya karena memang bego. Good luck ujiannya. Nanti gue bakal kirim filenya. Semoga sukses ujian besok. Hah? Coret-coret. Itu coret-coretan semua di OneNote. Jadi maaf tulisannya jelek gitu. Oke. Oke, good luck ya. Pala lu ulang dari awal, sebel gua. aku anjir. Dulu Esar ngambil matis anjir, siapa tahu. Iya. Esar ngambil matis lu, jangan salah lu. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Kape, ini Felix nih. Good luck. Dasar kalian jangan kalau danlap aja galak. Ini bukan danlap ya? Oh, itu masih Billy tuh. Gue kira Billy Hansel. Dadah. Ucap